Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Risma. Dan pada episode kali ini aku akan membahas tentang review buku. Oh iya teman-teman, sebelum aku bahas ke review buku, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap di rumah saja, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan jika kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan jaket. Dan jika kalian memegang sesuatu, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Nah teman-teman, kita akan lanjut aja ke episode kedua tentang review buku. Review buku kali ini aku akan membahas tentang keuangan. Nah teman-teman, sebelumnya kenapa sih aku ingin membahas tentang keuangan? Karena aku pikir mengelola keuangan yang baik bagi perempuan itu sangat penting, terutama saat kita telah berkeluarga. Nah teman-teman, buku ini sangat cocok dan sangat bagus sekali. Aku sangat merekomendasikannya kepada kalian yang ingin belajar mengelola keuangan dengan baik. Baiklah, apakah bukunya? Ini dia, tara! Judulnya Cerdas Uang Zaman Sekarang, yang ditulis oleh Bapak Anatoly Zikri Al-Indagiri. Kalian bisa dapetin buku ini di toko buku terdekat atau di toko Gramedia terdekat. Atau kalau misalkan kalian bingung mau cari di mana, kalian pun bisa beli di marketplace karena kan sekarang lagi PSBB. Tapi biasanya kalau nggak di marketplace, aku sih simpelnya suka beli di Google Book yang ada di Google Play ya. Jadi teman-teman bisa mencoba cari di mana saja bukunya. Buku ini tuh diterbitkan pada tahun 2018 dengan penerbit PT Elex Media Komputindo. Nah, ketika kalian membaca buku ini, bukunya tebel ya. Bukunya itu halamannya ada 230. Bahasannya sangat sederhana sehingga mudah banget kita pahami. Dan buku ini aku beli di tahun 2019. Beliau, Pak Anatoly atau penulis, merupakan salah seorang yang berprofesi sebagai perencana keuangan sekaligus penulis buku. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar mengelola keuangan, silahkan aku rekomendasikan buku ini ya. Di buku ini kalian akan membaca 6 bab. Bab pertama tentang sumber penghasilan. Bab pertama ini ya, tentang sumber penghasilan. Jelas nggak ya? Nah, di bab pertama ini ada hakikat harta. Harta yang harus kita dapatkan itu harus halal dan thayyib atau baik. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut dan mengelola keuangannya pun harus dalam hal-hal kebaikan. Dimana harta yang kita miliki ini adalah harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harusnya dengan harta yang kita miliki, kita dapat buat kita untuk terus melakukan kebaikan. Ada juga yang disebut harta itu adalah ujian. Jika kita saat memiliki harta tersebut malah lebih cinta dunia gitu, bukannya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kita semakin menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadikan harta sebagai ujian. Kita pun ketika menjemput rezeki haruslah menjadi orang yang rajin, tekun, ulet, jangan bermalas-malasan atau tidak bersemangat dalam menjemput rezeki seperti itu. Nah, di bab 1 ini tentang sumber penghasilan sangat jelas banget dijelasin sama penulis. Jadi kalian bisa baca tuh dari awal sampai akhir ya. Kemudian di bab kedua tentang alokasi penghasilan. Di sini dijelasin tentang alokasi penghasilan itu dengan menggunakan formula Islam. Nah, Islam di sini kalau dalam buku ini artinya I-nya itu indahnya berbagi. Jadi ketika kita punya uang atau harta, kita bisa melakukan hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu melakukan zakat, infak, sodako,
wakaf, dan semuanya ya, dan kita membantu hal-hal dalam kebaikan, misalkan membangun masjid, membantu sekolah anak yatim piatu kayak gitu ya. Ya, berbagi ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian S-nya adalah simpanan. Kita mengalokasikan keuangan kita untuk simpanan investasi ya. Investasi seperti emas, kemudian properti, misalkan kalian mau investasi ke saham, reksadana, dan masih banyak lagi contoh investasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah L-nya adalah lunasi hutang. Jika kalian punya hutang, lebih baik anggaran keuangan itu untuk melunasi hutang-hutang terlebih dahulu. Hutang bukanlah sebuah larangan, tetapi tidak dianjurkan, bahkan tidak diharuskan. Kalau misalkan berhutang, berhutanglah dalam kondisi dan situasi yang terpaksa, bukan setiap saat berhutang, apalagi hutang untuk tujuan yang konsumtif seperti itu. Keempat adalah asuransi dan ilmu. Asuransi di sini misalkan asuransi kesehatan, asuransi yang lainnya gitu ya, semua jenis asuransi. Dan ilmu di sini misalkan kalau kalian ingin menambah wawasan kalian, bisa seperti misalnya setiap bulan membeli buku, membaca koran, membaca majalah, kemudian ikut seminar untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah wawasan kalian. M-nya yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan biaya hidup. Nah, memenuhi biaya hidup ini seperti yang kita lakukan setiap bulan, misalkan membayar listrik, membayar tagihan air, tagihan telepon, atau internet kayak gitu, dan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan kebutuhan pokok harian seperti itu. Kemudian di bab ketiga yaitu kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang di dunia. Nah, kehidupan sekarang di dunia ini, nah kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Bab ketiga, di sini ada dana darurat, dana sementara waktu, dan tuh masih banyak lagi kan pembahasannya di sini, bisa kalian baca. Nah, semua penjelasan yang beliau paparkan ini sangat jelas sekali. Jadi kalau misalkan kalian membaca buku ini, bisa langsung memahaminya gitu. Ketiga ini tentang kehidupan dunia, kita akan mengatur kayak dana sementara waktu, dana darurat, kemudian untuk dana sekolah anak, dana orang tua, investasi, dan semua hal dibahas di buku ini seperti yang tadi aku tunjukin. Kemudian di bab keempat yaitu tentang bekal masa depan atau akhirat. Ini bab keempat. Bab keempat ya. Ini ada secara uhrawi, umroh, kurban, haji gitu ya. Banyak banget penjelasan dari beliau. Nah, tuh. Nah, di bab keempat ini beliau menjelaskan tentang misalnya umroh, kemudian kurban, haji itu seperti apa. Nah, dijelasin juga secara detail di buku ini. Tentang zakat juga ya, rajin bersedekah dan semuanya. Nah, dari yang bab kelima itu tentang hasil, dimana penulis ingin membacanya itu selain kaya finansial, dia juga, kita pun bisa kaya intelektual dan kaya spiritual. Jadi bisa menyeimbangkannya dengan baik kayak gitu. Dan di bab ke-6 tentang tujuan, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pembahasan buku kali ini, buku Cerdas Uang Zaman Sekarang itu mengajak pembaca untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mengalokasikan penghasilan
yang diterima tidak hanya untuk kehidupan sekarang, tapi juga untuk bekal masa depan, yaitu kehidupan akhirat kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau baca buku ini, silahkan aku rekomendasikan kalian membacanya. Mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau kalian misalkan punya rekomendasi buku lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap jaga kebersihan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.